Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman sekalian, mahasiswa SKL Bahasa Arab IAIN Surakarta yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari percakapan, memperbanyak kosakata yang tentunya itu akan sangat membantu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian pada akhir semester nanti. Teman-temanku yang saya banggakan, sebelum saya mulai, saya harapkan teman-teman semua untuk mempersiapkan alat tulis, buku tulis ya, buku tulis, jangan yang kertas sobekan gitu, untuk menulis kosakata-kosakata yang ada dalam buku yang kalian belum punya, gitu ya, yang belum kalian ketahui, sehingga buku nanti bisa jadi semacam kamus mini gitu, yang khusus tercantum di dalamnya kosakata-kosakata untuk kepentingan Test of Standard Arabic. Oleh karena itu, silakan teman-teman semua untuk mempersiapkan buku tulisnya, kemudian ballpoint atau pensil, sehingga ketika nanti saya membacakan, saya artikan, kalau ada yang kalian belum tahu kosakatanya, atau nanti saya juga akan menggarisbawahi atau meng-highlight mana kosakata yang penting untuk kalian hafalkan, ditulislah itu kosakata. Baik, kita mulai. Bagi yang sudah punya bukunya, print out-nya silakan dibuka. Kalau yang belum punya, ya yang file yang di dalam HP bisa. Kita akan mulai bahas materi yang ada pada halaman 10. Halaman 10, Ad-Darsu Al-Awwal. Pelajaran pertama, At-Ta'aruf, tentang ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Ya, kita baca percakapan antara Khalid dan Majid. Nanti yang kira-kira kosakata penting atau kalian belum tahu ya silakan dicatat itu tulisan Arabnya beserta artinya gitu ya. Kalau yang dirasa sudah tidak perlu saya artikan ya enggak usah. Misalnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu ya saya enggak usah mengartikan Assalamu, keselamatan, alaikum, semoga atas dirimu, gitu enggak usah ya. Jadi yang penting-penting aja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Namaku Khalid. Ismi Khalid. Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Ana Indonesiyun. Saya seorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Mas muka. Siapa namamu? Ma ismuka gitu ya. Tapi kalau kita baca sambung ya mas muka. Siapa namamu? Ya, mas muka pakai K kalau itu kata tanya untuk laki-laki, tapi kalau yang ditanyai adalah perempuan maka mas muki, ya mas muki. Ismi Majid, saya Majid. Ana min Malaysia, saya berasal dari Malaysia. Ana Maliziyun, saya seorang yang berkewarganegaraan Malaysia. Kaifa haluk? Ana bi khairin walhamdulillah. Kaifa haluk? Bagaimana keadaanmu? Ana bi khairin, saya baik-baik saja. Walhamdulillah, alhamdulillah. Ini dari percakapan ini kita bisa ambil juga ya. Sapaan ada kaifa haluk, pertanyaan, kalimat pertanyaan yang menginginkan mengetahui ya keadaan seseorang. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Maka jawabannya ana bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana keadaanmu? Ana bi khairin, saya baik-baik saja. Walhamdulillah, alhamdulillah. Wa marhaban fi rihabi hadhil jami'ah. Selamat datang di kampus ini, di universitas ini. Ya, jami'ah itu universitas. Jami'ah. Majid, hal tadrusu fi kulliyati tarbiyah? Apakah kamu belajar di fakultas tarbiyah? Tadrusu itu belajar atau kuliah gitu ya. Fi kulliyati tarbiyah. Kuliah itu artinya fakultas.
tarbiyah pendidikan ya, atau kalau di kita itu sudah jadi nama serapan ya, kata serapan tarbiyah, fakultas tarbiyah gitu ya. Naam adrusu fi kulliyatit tarbiyah. Ya, saya kuliah atau belajar fi kulliyatit tarbiyah, di fakultas tarbiyah. Itu tadi ada kalimat tanya hal tadrusu. Hal itu kata tanya yang jawabannya itu pasti ada na'am atau la. Hal apakah? Maka mesti jawabannya nanti pakai na'am atau la. Na'am untuk jawaban ya, la untuk jawaban tidak. Itu penting juga untuk kalian pahami. Nah, ini tadi percakapan antara Khalid dan Majid. Mereka berdua mengenalkan diri, bertanya kabar, bertanya tentang perkuliahan, di mana di keduanya berkuliah gitu. Istami ilnas al-ati. Istami. Dengarkanlah pada teks yang akan saya bacakan berikut. Nabilah min Pakistan. Nabilah nama orang ya. Nabilah dari, min itu dari. Atau bisa kalian kalau mengartikan itu tidak secara tekstual ya, bisa kalian sesuaikan dengan kalimat-kalimat yang digunakan oleh kita ketika mengenalkan diri. Misalnya kalau tekstual gini, Nabilah min Pakistan. Nabilah dari Pakistan gitu. Dari Pakistan itu kan kadang juga tidak terlalu jelas. Dari Pakistan itu maksudnya dia berpergian ke Pakistan lalu pulang, atau dia kewarganegaraan atau asal rumahnya di sana gitu kan nggak jelas. Nah untuk itu kalian boleh mengartikan secara di luar tekstual itu. Misalnya Nabilah berasal dari Pakistan. Nah misalnya gitu. Itu kan lebih enak, lebih memahamkan. Ummuha Khadijah min Afghanistan. Ummuha, ibunya, ummu itu ibu, ha itu nya kata ganti untuk perempuan. Nya balik ke Nabilah. Ummuha, ibunya Nabilah, Khadijah adalah Khadijah min Afghanistan. Dia berasal dari Afghanistan. Jadi ibunya Nabilah namanya Khadijah, dia berasal dari Afghanistan. Lama tuwfiya Abu Nabilah. Lama ketika tuwfiya meninggal. Siapa yang meninggal? Abu Nabilah, ayah Nabilah. Ketika ayah Nabilah meninggal, nah, ini kalau tekstual ya ketika meninggal ayah Nabilah gitu. Tapi kalau di dalam bahasa kita kan enaknya kan gini susunannya itu ketika Abu Nabilah meninggal gitu kan. Jadi terserah kalian mengartikannya, itu tidak harus tekstual. Ketika Abu Nabilah, bapaknya Nabilah, alladzi ismuhu Ahmad, alladzi yang ismuhu namanya bapaknya itu Ahmad, namanya Ahmad. Ketika bapak Nabilah yang bernama Ahmad itu meninggal, ya tuwfiyanya diartikannya belakangan. Intaqalat hiya wa ummuha fi Misr. Intaqalat pindah, hiya Nabilah wa ummuha dan ibunya fi Misr ke Mesir. Intaqalat pindah itu pindah tinggal, tempat tinggal. Hiya itu dia maksudnya dia Nabilah. Wa ummuha dan ibunya dan Nabilah pindah ke Mesir ketika ayahnya yang bernama Ahmad meninggal dunia. Takharrajat Nabilah fil jami'ah Ain Syams. Takharrajat lulus. Takharrajat lulus Nabilah lulus fil jami'ati Ain Syams dari universitas yang bernama Ain Syams min jadidin baru saja, min dari jadidin itu baru. Tapi kalau kita artikan yang sesuai ya Nabilah lulus dari universitas Ain Syams baru saja. Wasarat dan dia menjadi muhandisatan, seorang arsitek. Muhandisah insinyur juga bisa ya. Fi ihda syarikatin bil Qahirah. Fi ihda syarikatin
ini tadi sorot menjadi Nabilah menjadi insinyur di ihda syarikah salah satu perusahaan bil Qahirah yang ada di Mesir ya, Qahirah. Itu. Kalau teks ini juga memperkenalkan Nabilah dari asalnya mana, kemudian orang tua ibunya namanya siapa, kemudian ayahnya siapa, kemudian dia tinggalnya sekarang di mana, bersekolah di mana, lulus setelah itu jadi apa itu. Jadi kalian kalau ingin membuat karangan dengan bahasa Arab, gunakan model kalimat-kalimat semacam ini. Bisa saja misalnya kalian namanya siapa? Ahmad gitu ya. Kalian buat Ahmad, misalnya dari mana? Sragen, min Sragen gitu kan. Min Srajin gitu. Ummuhu. Nah, kalau Ahmad itu laki-laki bukan ummuha, tapi ummuhu. Pakai hu. Ummuhu Siti Aminah misalnya gitu. Min dari asalnya misalnya mana? Klaten ya, dan lain sebagainya. Oke. Dan ini nanti bisa jadi kuis juga, kapan-kapan kita buat kuis untuk membuat perkenalan semacam ini. Baik, langsung saja masuk ke percakapan atau pelajaran selanjutnya saja. Ya, pelajaran selanjutnya. At-Darsusani, pelajaran kedua. Temanya adalah al-usratu, keluarga. Percakapan antara Ali dan Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobahul khair. Sobahun nur. Ini sapaan ya, selamat pagi. Ya, sobahun nur ya, selamat pagi juga. Kalau secara tekstual ya artinya sobahul khair itu pagi yang baik gitu ya. Sobahun nur. Paginya cahaya ya, paginya kebaikan, paginya cahaya kayak gitu. Kalau secara tekstual, tapi enggak, kita kalau ini sapaan ini kita konversi ke dalam bahasa kita ya, secara sederhananya ini ucapan selamat pagi gitu. Subahul khair jawabannya sobahun nur. Nah, ini nih harus kalian hafal ya, karena nanti akan keluar di ujian biasanya ya. Seperti yang kemarin saya bilang itu ada sapaan, ada jawabannya gitu kan. Antara sapaan dan jawaban harus sesuai. Nggak bisa kalian sobahul khair lalu jawabannya adalah misalnya masaun nur gitu. Nggak bisa sobah ya jawabannya juga pakai kata sobah gitu. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi ini suratu usrati. Gambar keluargaku. Surah itu bisa gambar atau potret ya, foto. Hadhihi suratu usrati. Foto keluargaku. Masya Allah. Man hada? Siapa ini? Ini tampaknya Umar ini sedang mengamati foto lalu bertanya kepada Ali tentang sosok yang ada dalam foto itu. Man hada? Man siapa? Hada ini. Ya, jadi kalau kalian pengen tanya kaitannya dengan orang itu tanyanya pakai man ya. Tapi kalau kalian tanya dan objek yang kalian ingin cari tahu itu adalah benda, maka bukan man, tapi ma, apa, gitu. Ma hada, apa ini? Misalnya kalian pengen tahu ada gambar hewan gitu, yang kalian tidak tahu itu hewan apa. Maka pertanyaan kalian ya, ma hada, gitu. Tapi kalau yang kalian tanyakan objeknya itu adalah seseorang, ya kalian pakainya man. Man hada gitu. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan dalam ujian kaitannya dengan pakainya man berarti itu orang yang ingin diketahui gitu ya. Hada walidi Adnan. Hada ini ya. Jadi pertanyaannya man hada maka jawabannya juga hada. Hada itu artinya ini. Ini untuk laki-laki ya. Hada walidi Adnan. Ini adalah ayahku bernama Adnan. Huwa muhandisun. Dia seorang insinyur atau arsitek, muhandis. Waman hadihi. Dan siapa ini? Hadihi. Nah, hadihi juga artinya ini, tapi pertanyaan untuk perempuan. Jadi kalau tadi Umar tanya man hada, itu pasti foto yang ditunjuk adalah sesosok laki-laki. Ya. Ketika
Lalu ketika dia bertanya waman hadhihi, pakainya hadhihi, maka berarti foto yang dia tunjuk sosoknya itu pasti perempuan. Ya, jadi kalian kalau tanya kaitannya dengan laki-laki pakainya hadza, kalau perempuan hadhihi untuk penyebutan ini ya. Ini. Hadhihi walidati Sa'idah. Ini adalah ibuku bernama Sa'idah. Hiya tabibah. Dia seorang dokter. Waman hadha? Lalu siapa ini? Ya, laki-laki ya. Hadha akhi Isa. Ini akhi, saudara laki-lakiku. Isa, namanya Isa. Huwa talibun. Dia adalah seorang mahasiswa atau seorang murid. Siswa juga bisa. Waman hadihi? Lalu siapa ini? Ditunjuklah dalam foto itu sosok perempuan. Kok tahu? Karena pakainya hadihi, ya kan? Hadihi ukhti Ablah. Ini ukhti adalah saudara perempuanku. Namanya Ablah. Hiya muallimah. Dia seorang guru. Wahada jaddi. Wahada dan ini adalah kakekku. Wahadihi jaddati dan ini adalah nenekku. Nah, kalau kakek jaddi, kalau nenek jaddati, bedanya apa? Ya, itu ada taknya setelah dal itu. Memang biasanya dalam bahasa Arab untuk membedakan mana laki-laki, mana perempuan, itu kalau perempuan diakhiri dengan tak marbutoh. Kayak tadi, hiya mu'allimah. Mu'allimah pakai tak marbutoh karena dibaca waqaf maka jadi ha ya. Tapi aslinya hiya mu'allimatun gitu, ada tak marbutohnya. Mu'allimatun. Itu berarti menandakan perempuan ya, guru perempuan. Kalau guru laki-laki tinggal dihilangkan itu tak marbutohnya, mu'allimun gitu. Maka misalnya kalian memperkenalkan diri juga gitu. Misalnya saya adalah mahasiswa ya. Kalau laki-laki ya ana tolibun ya. Kalau yang memperkenalkan diri perempuan ana tolibatun ya. Kayak gitu. Masya Allah. Oh sudah. Itu tadi percakapan pertama. Sekarang masuk ke percakapan kedua. Ingat ya, kata-kata yang kalian belum ketahui, silahkan dicatat di buku tersendiri. Khusus memuat kosakata. Nah, kalau bisa juga itu kalian terapkan untuk pelajaran bahasa Inggris kalian. Ya. Jadi kalian nanti bisa punya kamus pribadi yang khusus mencakup kata-kata, kosakata untuk kepentingan TOSA gitu, tes. Sekarang percakapan antara al-ummu, ibu, al-abu, bapak. Ya. Hada adhanul fajri. Hana mau'idu salatil fajri. Hada, ini, adhanul fajri. Adalah suara adzan subuh. Ya, fajar, waktu fajar. Hana mau'idu salatil fajri. Hana telah datang waktunya mau'idu salatil fajri. Hana telah datang mau'idu salatil fajri. Waktu salat fajar. Ya, salat fajar ini ada kemungkinan ya salat subuh atau salat sunnah fajar itu sebelum subuh ya. Sebelum salat subuh itu. Tapi kemungkinan ya ini salat fajar kaitannya ya artinya salat subuh itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainal aulad? Aina, di mana? Al aulad. Anak-anak ya. Aulad itu adalah bentuk jamak. Bentuk jamak artinya itu adalah kata yang punya makna, mengandung makna banyak ya. Kalau ya makanya saya artikan aulad itu anak-anak. Jadi ada beberapa anak. Jadi Abu Al-Ab ini bapak ini tanya di mana anak-anaknya gitu. Ada banyak anaknya. Nah, kalau untuk kata apa namanya tunggalnya itu waladun ya, waladun, wawu lam dal. Walad itu anak tapi cuma satu karena yang di sini al aulad itu artinya anak-anak. Terus si ibu menjawab Faridun fil hammam yatawaddo. Farid, nama anak yang pertama Farid, fil hammam ada di kamar mandi. Yatawaddo
dia sedang wudu. Ya, yatawaddo, wudu, yatawaddo. Ya. Lalu Bapak tanya lagi, Aina Sa'id? Lalu di mana Sa'id? Aina? Di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfah. Sa'id ada di kamar. Ghurfah, kamar. Sa'id ada di kamar. Yuraji'u, sedang mengulang-ulang durusahu, pelajaran-pelajarannya fil madrasah, di sekolah. Jadi Sa'id fil ghurfah, Sa'id ada di kamar, yuraji'u durusahu, sedang mengulang pelajaran-pelajarannya fil madrasati, di sekolah. Si bapak tanya lagi, Aina Sa'idah? Lalu di mana Sa'idah? Sa'idah fil musalla. Sa'idah ada di musalla. Tusalli salatat tahajjudi. Dia tusalli, sedang sholat, salatat tahajjudi, sholat tahajud. Sa'idah fil musalla. Fi, di musalla, tempat sholat ya, musalla itu. Tusalli, tusalli kalimat kata kerjanya. Tusalli, dia sedang sholat. Sholatat tahajudi, objeknya. Sholat tahajud. Nah, ini sangat sering muncul dalam soal tosa. Model percakapan ini. Nah, si bapak tanyalah di mana anak-anaknya. Tadi dijelaskan ibunya, Farid di kamar mandi sedang wudhu. Said di kamar sedang belajar, ya, mengulang pelajaran. Sa'idah sedang di musola sholat tahajud. Nah, nanti biasanya itu nanti ada pertanyaan. Aina, ya. Salah satunya itu kan nanti kalian ini ada percakapan di audio ada, cuma kalian enggak lihat teksnya gitu. Kalian mengingat-ingat. Nanti ada pertanyaannya setelah percakapan audio kalian perdengarkan, lalu ada pertanyaan, di mana Sa'id? Nah, gitu kan. Lalu pilihan jawabannya Farid fil hammam, Sa'id fil hammam yatawaddo, misalnya gitu. Sa'id fil musallat yusolli, salat tahajud gitu. Ini nih yang sering. Jadi kalian harus memegang kata kuncinya, misalnya Farid itu di ya hammam yatawaddo. Ada tiga variabel itu ya. Farid di kamar mandi ngapain ya? Farid di mana ngapain gitu kan? Itu yang kalian klik. Oh, Sa'id di kamar mandi wudu. Ya tawadhu. Nah, kalau Sa'idah di sini ngapain, di mana ngapain. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Pertanyaan itu kaitannya biasanya dari segi itu. Nah, saya lanjutkan. Ainal mi'taf al-aswad ya Farid? Di mana jaket hujan raincoat jaket hujan. Al-aswad ya Farid, yang aswad, yang berwarna hitam ya Farid, wahai Farid. Hada huwal mi'taf al-aswad, ini jaket hitamnya ya waladi, wahai bapakku. Itu bapaknya tanya lagi, ainan nadharah? Di mana an-nadharah, kacamatanya ya Said, wahai Said, ya, di mana kacamatanya Said? Said jawab, hadihi hiya an-nadharah al-bayda ya walidi. Hadihi, ini. Nah, yang dipakai ininya hadihi karena apa? Karena kata bendanya itu an-nadharatu. An-nadharatu berakhiran tak marbutoh. Tu itu kan tak marbutoh, yang menandakan bahwa kacamata itu dia an-nadharah gendernya perempuan. Maka kata tunjuknya itu hadihi, ini, bukan hada, tapi hadihi. Hadihi hiya an-nadharah al-bayda. Ini kacamata putihnya. Baydo itu putih. Tadi aswad hitam, baydo putih. Makanya ada hajar aswad gitu kan. Hajar aswad. Al-hajar al-aswad. Batu hitam. Baydo putih. Ya walidi, ini kacamata hitam putihnya, wahai bapakku. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina, yuk kita ke ilal masjid, ke masjid. Farid dan Said menjawab, hayya bina, ayo. Hayya bina, jadi kalau ayo gitu, ajakan itu pakainya hayya bina. Hayya, hoi, ayo kita bina. Ya.
Oke, itu. Lalu ada teks ini saya bacakan cepat ya. Abi ismuhu Ja'far. Abi, ayahku, ismuhu namanya Ja'far. Huwa mudarrisul lughatil arabiyyah. Huwa, dia, mudarrisu, guru, al-lughatil arabiyyah, bahasa Arab. Fil madrasah as-sanawiyah. Di sanawiyah, kalau di Indonesia itu MTS ya, tapi kalau di Arab sanawiyah itu aliyah. Oke, ini katakanlah MTS gitu aja. Fil madrasah as-sanawiyah, di MTS. Wa ummi ismuha Sarah. Wa ummi, dan ibuku ismuha namanya Sarah. Hiya rabbatul baiti. Dia adalah rabbatul baiti, ibu rumah tangga. Wa akhi, dan saudara laki-lakiku al-kabir, yang besar, iya. Ismuhu Hasan, namanya Hasan. Saudara kakakku lah ya, kakak laki-laki. Al-kabir itu kan besar, besar itu maksudnya yang lebih tua gitu. Jadi kakak laki-lakiku namanya Hasan. Huwa, dia, yadrusu, kata kerja ya, yadrusu. Dia belajar, bersekolah, fil fasli sani, kelas 2, minal madrasah as-sanawiyah, MTS. Ya, dia sekolah di kelas 2 MTS. Wa ukhti as-saghirah, kalau as-saghirah itu kecil, maksudnya yang lebih muda. Ukhti itu saudara perempuan, berarti adik ya. Adik perempuanku ismuha Fatimah, namanya Fatimah. Hiya tadrusu, dia sekolah fil faslir rabi'ah, kelas 4 ya, ar-rabi'ah itu kelas 4, minal madrasah al-ibtidaiyah, kelas 4 madrasah ibtidaiyah MI, kelas 4 MI atau SD. Wa amma jaddi, adapun kakekku, amma jaddi, amma adapun jaddi kakekku, fahuwa tajirun, dia adalah tajir. Tajir itu apa? Bukan kaya loh ya, bukan kaya, tajir. Oh, dia tuh anak itu tajir banget, punya mobil 5 ya kan. Bannya cuma 2 misalnya, enggak. Tajir itu pedagang, saudagar ya, pedagang. Yabi'u alatil kitabah al-mutanawwi'ah. Kakekku tajir adalah seorang pedagang. Yabi'u, yang menjual, alatil kitabah, alat-alat tulis, al-mutanawwi'ah, yang bermacam-macam. Fi dukanihi, fi di dukanihi, tokonya. Dukan itu toko, hinya kembali ke jati, kakek. Fi dukanihi, di tokonya. Ismuhu, nama kakekku itu Hasan, namanya Hasan juga. Wajaddati, adapun nenekku, rabbatul baiti, adalah ibu rumah tangga. Ismuha, namanya Sumayyah, namanya adalah Sumayyah. Oke. Baik, itu tadi. Silahkan teman-teman catat kata-kata yang belum teman-teman paham, hafal ya. Kata benda maupun kata kerja juga ya, kata kerjanya. Jadi nggak cuma kata benda, tapi kata kerja itu juga penting. Kalian tulis dalam buku tulis khusus kosakata itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Perkataan yang mungkin kurang baik. Kita insya Allah ketemu minggu depan dengan keadaan sehat, semangat terus untuk belajar ya. Terima kasih. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.